Karena itulah kemudian dia mulai goda anak cucu Adam. Dia ikutkan, ayo menyimpang, tinggalkan sholat, minta kepada bebatuan, minta kepada pohon, minta kepada binatang, minta kepada macam-macam. Setelah itu mulai ada kalimat-kalimat dan jampe-jampe dan sebagainya. Muncullah istilah manusia dengan nama dukun, tukang sihir, santet, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai apakah dukun walinya adalah setan, bisa jadi iya. Ya, sangat iya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 257. Posisi paling kanan sebelah atas. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Perhatikan, Allah akan jadi wali yang dekat dengan orang-orang yang beriman. Setiap dia punya kesulitan yang membuat dia gelap, dia akan dibimbing menuju cahaya-cahaya kebaikan. Jadi semakin Bapak Ibu dekat dengan Allah, semakin mudah mengatasi kehidupan. Sekalipun Anda punya persoalan yang membuat mata Anda gelap, dada Anda sesak, kalau Anda dekat dengan Allah, akan segera dikeluarkan dari situasi itu. Cahaya langsung diberikan. Syaratnya bangun kedekatan dengan Allah. Cara membangun kedekatan dengan Allah pertama kali disebut dengan sholat. Karena itu ibadahnya disebut sholat dari kata silah. Silah itu hubungan erat yang tidak terpisahkan. Ya, jadi terhubung erat yang sulit dipisahkan. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Karena sholat yang benar bisa melatih Anda untuk terhubung dengan Allah sehingga sulit dipisahkan dalam keadaan apapun. Makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah. Beda yang minum ingat Allah dengan yang minum tidak ingat Allah. Kalau minum tidak ingat Allah, apa saja bisa diminum. Kalau minum ingat Allah, mustahil menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Pegang dengan tangan kanan, akan diminum dia baca bismillah. Begitu selesai dia baca alhamdulillah. Dilakukan dalam keadaan duduk. Itu yang ingat Allah. Jelas sampai sini? Belum jawab pertanyaan Bapak. Ya? Baik, saya teruskan dulu. Jadi poin pertama, kalau Anda dekat dengan Allah, maka kebaikan diberikan. Tapi persoalannya, ada dekat dengan, ada orang yang dekatnya bukan dengan Allah, tapi orang-orang yang menyimpang dari Allah. Penyimpangannya disebut dengan tagha. Orangnya disebut dengan taghin, jamaknya disebut dengan taghut. Jadi makhluk yang sangat menyimpang dari Allah itu disebut dengan taghut. Makhluk pertama kali yang menyimpang dari ketentuan Allah disebut dengan iblis. Taghut pertama itu iblis. Dalilnya Quran surah ke-18 ayat ke-50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah ketika kami perintahkan semua makhluk, malaikat, jin, semua sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Ini perintah saya. Semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis itu? Asalnya jin yang sangat taat. Cuman karena menyimpang dari ketentuan Allah, dirubah namanya menjadi iblis dari kata balasa. Ada labisa, ada balasa. Kalau labisa, yang baik menutup yang tidak baik. Kenapa baju kita disebut dengan libas? Karena ini menutup aurat yang tidak ingin ditampakkan. Gak baik dilihat orang. Tapi kalau balasa, yang jelek menutup yang baik. Makhluknya disebut dengan iblis yang tertutupi. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena sifat-sifat baik yang selama ini dia tenun tertutup oleh keburukannya sehingga menutupi seluruh bagian dari tubuhnya. Makhluk ini disebut dengan iblis. Hanya sombong yang dia munculkan itu bisa menutup semua kebaikan yang pernah dia lakukan. Hati-hati, hati-hati. Nah, iblis ini taghut pertama kali. Dia turunkan dan dia janjikan kepada Allah, ya Allah, saya pastikan bukan cuma saya akan menyimpang, saya akan goda semua makhluk-makhlukmu itu ya Allah, dari depannya, dari kanan, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dan saya pastikan tidak akan kau dapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Maka mulai dia berjanji kepada Allah di Quran surah ke-7 dari ayat ke-16 sampai dengan ayat 19-nya itu. Disebutkan lagi di An-Nisa itu surah yang keempat dari ayat 116 sampai dengan ayat 119-nya. Disebutkan lagi di Al-Hijr itu dari ayat ke-28 sampai dengan ayat ke-40-nya. Dia janjikan, saya pastikan saya akan goda setiap anak cucu Adam supaya menyimpang darimu. Karena itulah kemudian dia mulai goda anak cucu Adam. Dia ikutkan, ayo menyimpang, tinggalkan sholat, minta kepada bebatuan, minta kepada pohon, minta kepada binatang, minta kepada macam-macam. Setelah itu mulai ada kalimat-kalimat dan jampe-jampe dan sebagainya. Muncullah istilah manusia dengan nama dukun, tukang sihir, santet, macam-macam. Sumber utamanya dari iblis. Jadi kalau Bapak katakan, apakah itu bisa dikatakan walinya adalah setan? Iya. Tapi ingat, setan itu nama sifat. Sifat. Sedangkan makhluknya itu bisa berwujud jin, iblis, bisa berwujud manusia. Sebenarnya setan itu dari kata syaitana, setiap yang jauh dari Allah. Syaitana. Sifatnya disebut dengan syaitan kalau melekat pada seseorang. Hati-hati, bisa bentuknya jin, bisa manusia.
Makanya ketika Anda bermohon kepada Allah dengan surah yang paling banyak dihafalkan dan paling favorit, An-Nas. Lihat, Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khannas. Waswas yang datang dari iblis, setan yang membisikkan dengan sifat khannas. Enggak terasa, tiba-tiba terbisiki aja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan waswas dalam jiwa manusia. Belum selesai ujung ayatnya, minal wan. Jadi bisa masuk dalam diri jin, bisa dalam diri manusia. Artinya kalau ada seseorang berwujud manusia tapi mengajak-ngajak Anda jauh dari Allah, maka dia sedang diliputi oleh sifat syaitan dan sedang jadi tagut dia. Sedang jadi tagut ya. Misal mohon maaf ya, ibu sedang tahajud, enak, tiba-tiba bapak misalnya, "Ma, sini. Ini bola ini lagi bapak tonton, tolong berikan kopinya." Ibu sedang tahajud, diajak nonton bola. Maka pada saat itu bapak sedang menjadi, bukan saya yang bilang,